bertemu kembali dengan kami dari Yayasan Aurika di Surabaya dalam kegiatan Ngutips atau program Ngutips 1 bulan Hari Pendengaran 2023. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Dr. Artono. Beliau seorang dokter THT yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gangguan pendengaran ya, begitu. Hari ini kita masih didukung oleh teman-teman kita gitu ya, baik dari teman-teman dari Universitas Surabaya, kemudian dari Perhati cabang Jatim Utara begitu ya, dari Jogja dan Jawa Tengah, dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, kemudian dari Rumah Siput Surabaya, ada yang dari Kema Learning Center gitu ya, ada Sekolah Baruku, Sekolah Aluna begitu, dari teman-teman yang ada di Sonova Indonesia begitu, ada yang dari Kasum Hearing, Perhati cabang Utara, maaf tadi saya sempat sebutkan juga, kemudian UPTD ABK Sidoarjo. Kita akan tunggu Dr. Artono untuk bergabung, semoga bisa segera bergabung dan kita bisa segera mulai untuk ngobrol bareng dengan Dr. Artono. Seperti kita ketahui bahwa pendengaran itu terutama pada anak-anak ya sangat penting sekali, karena kalau sejak anak-anak memang pendengaran terganggu maka akan mengganggu banyak perkembangan selanjutnya begitu. Sebentar, tunggu sebentar, ini ada yang menghubungi saya, Dr. Artono. Baik, selamat pagi dok. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Dok, ini kan dari pendengaran ini 2023 ya, kita sudah mengawali kapan hari itu awal bulan ya, itu dengan kegiatan screening baik dengan Dr. Artono dan teman-teman timnya itu dok ya. Nah, saya sebetulnya pengen Dr. Artono ngomong dulu ini. Dr. Artono ini kegiatannya apa dok, banyaknya dok? Karena saya tidak punya datanya ini, karena saking banyaknya ini kegiatannya ini, dok. Monggo dok, silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umo. Ini sahabat saya yang lama sejak saya sekolah ya. Terima kasih kesempatannya pada pagi hari ini bisa bergabung ya di live Instagram dalam rangka masih ini ya, peringatan Hari Pendengaran World Hearing Day ya Pak Umo ya. Iya dok, masih. Alhamdulillah, saya Artono memperkenalkan diri. Saya bertugas di Rumah Sakit Dr. Sutomo bagian THT, khususnya di divisi otologi. Divisi otologi itu mengenai telinga. Nah, alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa mempelajari atau mendapatkan ilmu ya mengenai bagaimana penanganan terutama kalau kita ini ya dalam rangka topik hari ini adalah bagaimana penanganan gangguan pendengaran ya secara umum ya. Kalau secara khusus sih salah satunya adalah bagaimana menangani anak dengan gangguan pendengaran yang akan kita pasang implantasi koklea. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kegiatan ya ngajar, kemudian operasi
sesuai dengan ini Pak Umo ya. Ya, ya, ya dok. Jadi kan kita tahu juga ya bahwa sekarang ini kemajuan teknologi itu apa ya, pesat sekali ya, sangat membantu begitu ya, sampai anak-anak ini bisa terbantu dengan baik begitu ya dengan teknologi yang ada begitu ya. Salah satunya adalah teknologi yang membantu anak-anak gangguan pendengaran yang ternyata memang saya pernah membaca itu kalau implan itu apa ya, alat bantu ya yang memang memberikan atau sangat berhasil sekali memberikan manfaat kepada penggunanya begitu ya. Nah, kira-kira kalau implan sendiri itu sebetulnya apakah memang demikian membantu begitu ya, dibandingkan dengan teknologi yang lama, misalnya hearing aid yang bersifat mengeraskan suara begitu ya, itu kira-kira bagaimana? Betul sekali Pak Gitomo ya, kita mungkin saya ya atau di rumah sakit Dr. Sutomo itu mulai mengenal teknologi implan koklea ya. Nuwun sewu waktu itu Pak Gutomo ya yang si anu ya, Mbak Dian itu ya. Dan dengan Dokter Kesi waktu itu saya juga ngikutin mengenai ini ya, pembahasan mengenai kalau kita di sekolah itu referat, jadi tinjauan pustakanya bagaimana implan itu bekerja. Dulu itu sebelum teknologi ini dimulai, itu kita hanya menggunakan teknologi konvensional yaitu hearing aid. Kalau hearing aid itu kan amplifikasi ya, jadi penguatan seperti gampangnya itu speaker kita taruh ke belakang telinga dari anak tersebut. Nah ternyata pada atau anak dengan tingkat gangguan yang berat atau mungkin sedang atau sedang berat atau berat dan sangat berat itu tidak membantu ya, tidak bisa membantu. Meskipun dikatakan berapapun input yang masuk itu memang sebaiknya dipasang dulu hearing aid. Dan secara teknologi alat ini berbeda 180 derajat ya. Itu berbeda sekali dengan teknologi implan koklea. Kalau alat hearing aid yang konvensional, meskipun konvensional itu sudah canggih ya, sekarang sudah ada digital hearing aid itu kan sudah paling canggih. Itu sangat berbeda cara kerjanya dengan implantasi koklear. Di mana kalau implantasi koklear kita membypass sistem elektrofisiologi, sehingga dengan bantuan sound processor, energi mekanik yang dirubah menjadi energi listrik itu langsung membypass ke koklea dari anak tersebut. Nah, teknologi ini pun juga ada indikasinya tentunya Pak Gutomo ya. Tidak semua anak dengan gangguan pendengaran masuk menjadi kandidat untuk kita pasang implantasi koklea. Saya kira itu. Jadi ini teknologinya ini sangat amat membantu ya untuk mengatasi permasalahan gangguan pendengaran yang mungkin sekarang sedang sudah bisa kita sarankan untuk pemakaian yang dulunya sedang masih belum ya. Sekarang sudah makin maju ini makin sedang aja sudah disarankan untuk cochlear implant, di mana alat bantu dengar tidak memberikan manfaat. Itu Pak Gutomo. Ya, berarti memang sebetulnya karena cara kerjanya itu berbeda. Dan kalau tadi dari penjelasan itu kan memang langsung memberikan stimulasi di kohlearnya begitu ya, tidak melalui jalur pendengaran yang pada umumnya begitu ya. Nah berarti itu harus melalui proses tindakan operasi dan lain sebagainya begitu dok. Kira-kira tindakan operasi dan lain sebagainya ini itu apa ya, resiko ataupun hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan ya, karena memang itu kan sebuah tindakan, pasti ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan begitu dok. Kira-kira apa sebetulnya ya? Betul, jadi yang pertama kita pastikan dulu bahwa
anak ini atau ini masuk menjadi indikasi atau secara kandidasi dia masuk. Jadi memang benar-benar dikatakan dia membutuhkan implantasi koklea ya. Tentunya kalau tidak masuk indikasi ya kita tidak akan sarankan. Yang kedua, tentunya ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk ini ya, untuk operasi ini ya. Jadi kita lakukan dulu audiologi evaluasi, kemudian secara asesmen audiologi memenuhi syarat, kemudian untuk protokolnya biasanya kita lakukan stimulasi dulu dengan hearing aid, mungkin 3 bulan atau 6 bulan, dengan pertimbangan sekecil apapun stimulus yang masuk ke dalam brain ya, area bicara ya, area Wernicke itu yang di lobus kepala sebelah kiri ya, itu tetap kita butuhkan ya. Ibaratnya kalau mesin gitu ya, ada stimulus dipanasin dikit lah sebelum impuls yang dikatakan yang baik ya, sebelum impuls yang baik itu yang bisa menstimulus otak ya. Kemudian secara medis ya, atau kandidat ini tidak ada kontraindikasi ya. Jadi yang pertama kita lakukan bahwa harus ada ininya, harus ada tempat kita untuk memasangnya. Jadi oleh karena itu kita lakukan, sebelum kita lakukan operasi itu kita lakukan pemeriksaan penunjang ya, yang kita perlukan untuk proses operasi tersebut. Misalnya satu yang wajib ya, itu kita lakukan CT scan ya, tomografi scanning, dari kita lihat kondisi kokleanya. Kalau koklea tersebut normal ya, artinya dengan kondisi audiologi asesmen audiologinya dia kandidat, kemudian kokleanya normal, nah itu bisa kita lakukan pemasangan ya. Ibaratnya begini, kalau ada tempatnya ya bisa kita pasang ya. Ada kasus yang tidak ada tempatnya banyak ya, ada kelainan-kelainan kongenital dari koklea, misalnya kokleanya tidak terbentuk. Nah itu kontraindikasi, kita tidak boleh melakukan operasi implantasi. Di mana kita tempat memasangnya kan tidak ada, atau kokleanya tidak tumbuh seperti normal ya, misalnya dia tidak ada sekatnya, jadi seperti lubang bundar gitu Pak Omo ya, sehingga itu betul ya, bisa mondini, bisa macam-macam gitu yang menyebabkan kelainan di koklea. Atau yang kedua, kita lakukan pemeriksaan MRI, magnetic resonance imaging. Itu fungsinya untuk kita tahu nerve 8-nya ada enggak, saraf nomor 8-nya, saraf pendengarannya ada enggak. Kalau ada, berapa milimeter dari normal. Ada yang normal, ada yang tidak normal, bahkan ada yang tidak kelihatan ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi kita putuskan apakah anak ini mendapatkan manfaat dengan implan ya secara anatomi, atau bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi auditory brainstem implant yang di atasnya, karena kokleanya atau saraf nomor 8-nya tidak ada. Ada beberapa kasus ya, contoh kasus yang waktu itu secara radiologis, dokter radiologisnya mengatakan bahwa loh ini sarafnya cuma kelihatan sedikit sekali, kecil ya, mungkin kurang dari 0,1 mm. Yang normalnya itu 0,5 ya. Jadi dia samar gitu kelihatan. Nah, kita tawarkan ke keluarganya, bagaimana ini dengan kira-kira prospeknya seperti ini, kira-kira. Nah, ternyata setelah kita pasang hasilnya juga bagus ya. Nah, seperti itu yang mesti perlu dibicarakan ya sebelum diputuskan untuk kita melakukan operasi cochlear implant. Itu Pak Umum. Ya. Jadi kalau dari yang disampaikan itu bisa saya sedikit gambarkan bahwa teknologinya ada, tetapi juga tergantung dari salah satu tempatnya tadi ya, Dek. Kalau tempatnya untuk naruhnya
alat itu nggak ada ya nggak bisa. Artinya itu bahwa kalau tidak semua anak, tidak semua orang akan bisa menggunakan teknologi cochlear implant, begitu dok ya? Betul ya? Betul, ya. Ya. Jadi meskipun tergantung secara audiologi, ya betul. Meskipun secara evaluasi audiologi, oh ini terindikasi, ini masuk indikasi untuk kita pasang, ya. Tapi setelah, jadi modalnya tidak bagus. Medisnya ternyata dia tidak memenuhi syarat untuk dipasang. Itu bisa terjadi. Ya. Jadi memang diperlukan sebuah pemeriksaan. Jadi tidak asal pakai begitu dok ya. Tidak asal diberikan. Memang diberikan pemeriksaan baik secara audiologi maupun dari sisi medis begitu ya. Karena memang kalau itu sudah dipakaikan, ya kita berharap itu berfungsi dengan baik kan begitu dok ya. Betul. Tadi kira-kira kalau tadi disinggung masalah, jadi kita ini banyak sebetulnya terutama di Aurika itu kita menemui kasus-kasus anak-anak yang dia mondini dan lain sebagainya begitu. Dia datang menggunakan cochlear implant begitu. Dan mereka hasilnya juga sebetulnya cukup baik begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kasus-kasus yang demikian itu harapan dari orang tua ini sebetulnya harus bagaimana? Karena kan ini sudah ketahuan bahwa rumahnya yang mau dipakai itu ada masalah kan gitu ya. Kita akhirnya tetapi dengan pertimbangan medis dan pemeriksaan yang lain begitu ternyata masih bisa masuk cochlear implant itu elektrodenya begitu ya, entah seberapa dan lain sebagainya. Jadi kira-kira orang tua itu harapannya harus bagaimana kalau ada kasus-kasus yang sedemikian ini dok? Atau misalnya katakanlah tadi bahwa syarafnya kecil begitu ya, tipis begitu, itu kira-kira bagaimana? Betul, jadi kita harus mereview ya, duduk bareng antara audiologis, ya, dokter THT yang berkecimpung di bidang neurologi, kemudian kita sebagai operator, juga kadang kita libatkan juga dokter anak, dokter anestesi, untuk membahas masalah ini ya. Dokter radiologi juga itu penting sekali ya, bahwa kalau semuanya normal sih oke-oke saja ya, tapi ada kalanya kita mendapatkan kelainan-kelainan koklea yang bisa muncul ya, bisa terjadi. Oleh karena itu kita tentunya mempunyai strategi untuk mengatasi masalah ini ya. Nah, yang penting secara teknis pembedahan mungkin tidak banyak berbeda Pak Omo ya, antara yang dengan kelainan ya. Tentu kita sudah banyak melakukan hal tersebut. Yang penting adalah bahwa kita harus memberikan pengetahuan atau ke keluarga ya, terutama ke orang tua mengenai ekspektasi terhadap outcome antara pasien yang dengan kelainan dengan tanpa kelainan ya, tentunya akan berbeda. Mungkin Pak Umu yang pasti sudah ini ya, yang pasca operasi kan banyak untuk AVT atau apa kan pasti berbeda antara yang ada kelainan dengan tidak ada kelainan. Persiapan yang baik akan menghasilkan, insya Allah operasinya juga akan berlangsung dengan baik. Ada beberapa alat yang kita siapkan khusus ya untuk terutama pemilihan elektroda itu Pak. Jenis elektroda itu yang digunakan untuk pasien-pasien dengan kelainan kongenital koklea. Kokleanya kadang kokleanya itu cuma 1,5 putaran, ada yang kopong, ada yang itu, tentunya itu akan juga mempengaruhi hasil. Oleh karena itu pentingnya foto, CT scan dan MRI itu salah satunya adalah untuk mempersiapkan alat apa sih yang pas kita pakai untuk kita pasang di sana ya. Sebenarnya banyak macamnya itu, ada yang panjang, ada yang short, ada yang double array, ada yang macam-macam lah, yang untuk 1,5 lingkaran. Nah itu salah satunya seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa kita harus
sepakat untuk sepakat dulu nih kepada keluarga kandidat bahwa ekspektasi itu tidak boleh terlalu tinggi ya untuk pasien dengan kasus-kasus seperti itu. Mungkin itu ya, Pak Omo. Setuju ya Pak Omo ya? Jadi kalau saya setuju dok, artinya gini, dari pengalaman yang kita tangani juga itu, ekspektasi itu boleh tinggi tetapi realistis. Jadi artinya kalau memang ada kasus tertentu, ya berarti realistis dong kita harusnya, kan begitu ya. Jadi sehingga kadang-kadang memang kita sampaikan juga kalau kita biasanya kalau teman-teman datang ke sini itu selalu juga disertai dengan hasil-hasil laporan, misalnya kondisi setelah operasi bagaimana. Biasanya kan tim dari medis gitu akan menerangkan kepada orang tua, oh ternyata ada masalah ini, dan itu kita juga ingin tahu gitu, sehingga kita tahu nanti kita akan memprediksikan, oh ini masalah apa, itu biasanya begitu. Nah, kalau memang artinya setelah dia dilakukan pemasangan, artinya setiap anak itu kan berbeda ya. Kalau di dalam bayangan saya yang bukan orang medis, katakanlah begitu saja gampang gitu ya. Cochlear implant itu kan elektrodenya dimasukkan ke cochlear. Jadi memasukkannya itu kan tidak akan sama antara satu anak dengan yang lain, sehingga responsnya anak itu juga pasti akan berbeda kan begitu dok ya. Sehingga mereka memberikan istilahnya itu fitting atau mapping itu juga akan berbeda begitu ya. Nah, seberapa artinya begini, elektroda itu ketika dimasukkan itu ada guide-nya. Pasti medis atau dokter Artono sudah itu di luar kepala, sudah pasti ada ilmunya sendiri bagi kita yang kita tidak tahu kan begitu. Nah, ketika itu dimasukkan itu risiko-risiko apa saja sebetulnya? Kan mengingat rumah siput itu ketika dia dimasukin sesuatu pun juga kan akan rusak dok ya. Iya. Kira-kira Betul Pak Omo. Jadi saya ingat banget ya Pak Omo waktu kita tahun berapa ya? Saya belum 2000-an mungkin ya. Itu Pak Omo bilang ya, cerita ke saya ya. Kalau boleh itu lebih pilih hearing aid ya. Ternyata memang benar. Betul. Begitu kita membuka itu ya pintu masuknya itu sudah hampir dipastikan cochlearnya pasti rusak. Nah, oleh karena itu memang keputusan untuk implan itu memang benar-benar kita kandidasi yang benar supaya memang kita memang benar-benar tepat bahwa pilihan untuk dalam tanda kutip ya, ini bahasa merusak cochlear itu ada manfaatnya gitu kan. Iya. Jadi pasti pilihan terakhir gitu. Iya, itu pilihan terakhir di mana memang hearing aid tidak memberikan manfaat gitu ya. Kemudian bahwa setiap tindakan operasi itu pasti ada risikonya, pasti itu ya. Dan oleh karena itu ini kan operasi cochlear implant itu kan operasi istilahnya operasi elektif ya. Elektif itu kita bukan operasi emergensi, bukan melahirkan jam 12 malam harus dikeluarkan. Nah, jadi ini operasi elektif. Kita akan persiapkan sebaik mungkin ya. Yang dipersiapkan apa? Ya kondisi dari pasien yang akan kita lakukan operasi. Kemudian risiko-risikonya, saya selalu memberikan waktu kita technical meeting itu selalu memberitahukan kepada keluarga bahwa ada risiko-risiko yang bisa muncul ya. Dan bisa saya ceritakan di sini bahwa pertama itu risiko pembiusan. Ya. Risiko pembiusan itu bisa terjadi itu karena ini kan pasien ini kan dibius dalam kondisi bius total ya. Meskipun sekarang itu obat bius itu sudah canggih-canggih Pak Omo ya. Jadi cepat tidur, cepat bangun. Jadi kalau anaknya sudah nangis, saya tambah seneng. Wah ini sudah bangun. Tapi ada meskipun 1 miliar kasus ya, misalnya dibius tidak bangun, ada. Meskipun dilaporkan amat sangat jarang sekali ya satu. Oleh karena itu kita persiapkan yang baik. Nah persiapannya bagaimana? Nah salah satunya adalah bahwa tubuh si pasien
ya, tubuh kandidat ini harus siap untuk menerima stres pembiusan dan stres pembedahan. Nah, ya, taunya bagaimana? Nah, kita periksa darahnya, fungsi liver baik, fungsi ginjal baik, paru baik, jantung baik, darah semuanya harus kondisi baik. Ya, oleh karena itu pre-op saya mesti lakukan itu paling nggak 1 minggu sebelumnya lah, kita cek darah baik, foto torak baik. Oleh karena itu kalau itu baik, insya Allah siap menghadapi stres pembiusan dan pembedahan gitu. Ya karena ini operasinya kan ya lumayan antara 2-3 jam lah Pak, umumnya satu telinga ya. Antara 2-3 jam lah. Jadi dalam waktu sekian kan stresnya ya cukup berat lah menurut saya ya. Yang kedua itu yang saya sampaikan ada risiko pembedahan ya. Risiko pembedahan itu risiko yang bisa terjadi apabila kita melakukan tindakan pembedahan. Meskipun ya risiko-risiko ini amat sangat jarang sekali ya. Bisa dikatakan operasi cochlear implant itu operasi yang aman gitu ya. Meskipun bisa terjadi. Nah, salah yang paling ini kita ngomong yang nggak enak dulu apa yang enak dulu? Ya. Jadi salah satu risikonya itu bisa terjadi radang selaput otak, meningitis ya radang. Oleh karena itu persiapannya harus baik. Yaitu bagaimana ya kandidat biasanya kita minta untuk imunisasi dulu Pak Umum. Imunisasi untuk Prevnar gitu istilahnya ya, dan HIV biasanya ya. Sekarang mungkin HIV tidak perlu, hanya Prevnar saja. Jadi itu 2 minggu sebelumnya harus sudah disuntik itu ya untuk memayungi supaya tidak terjadi radang selaput otak ya. Yang kedua bisa mengot, bisa mengot. Kenapa? Oh iya, ini yang ketarik ya. Ya ketarik ini ya, mengot gitu ya. Karena tempat yang akan kita masuki itu melalui saraf wajah ya. Nah, itu mesti harus kita identifikasi ya, dari hasil CT scan kan kita bisa tahu ini, oh ini kira-kira di sini dan saya akan hindari. Dan tapi ada kalanya karena gesekan karena itu terlalu sempit dia bisa bengkak ya, saraf itu bisa bengkak dan timbul bisa ini mengot gini, meskipun selama alhamdulillah selama yang kita kerjakan itu sifatnya temporer ya. Jadi bisa muncul 1 minggu setelah operasi atau itu ya, dan alhamdulillah bisa baik ya. Kemudian yang minor ya, yang minor ini agak banyak itu karena kita di daerah tropis ya, ini kan panas banget ya, di magnetnya ini banyak ya, luka-luka itulah. Dan biasanya itu kaitannya dengan magnet yang terlalu keras ya. Jadi ukuran magnetnya itu terlalu tinggi sehingga kan kadang ada yang copot-copot terus gitu lah, dia pilih magnet yang terlalu keras sehingga pressure gitu ada keringetan ya, lecet sedikit lah, tapi insya Allah itu bisa kita atasi. Nah ini ada pertanyaan ini Pak Hutomo ya, mungkin sekalian menjawab. Saya boleh. Saya nggak bisa baca ini Pak. Oh ini nih. Bentar, ada dok. Jadi pertama ini tadi ada yang bertanya mengenai pernah nggak kasus reimplan dok? Iya. Ini saya yang sebelumnya ini dari mamanya Mas Gavriel ini ya. Oh ini yang ini dulu. Selamat ya. Silakan dok. Ini juga di luar kita ya, kita nggak bisa deteksi ini. Ternyata tekanan yang cukup tinggi itu menyebabkan keluarnya cairan di sehingga operasinya juga cukup lama. Tapi alhamdulillah si Mas Gavriel ini juga bisa kita kerjakan dengan baik ya. Kemudian kasus implan dan reimplan ya, ada yang terpaksa harus kita eksplan itu karena satu infeksi yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi ini kasusnya memang kandidat ini atau yang menerima implan ini hilang kontak kita Pak Hutomo ya. Jadi selama 3 bulan hilang kontak, bulan keempat datang sudah dalam kondisi terinfeksi. Akibatnya kita nggak bisa
nggak bisa menganukan infeksinya ini. Kemudian ada satu kasus lagi yang dengan kelainan darah waktu itu juga imunokompromis, sehingga alat tersebut di reject ya oleh tubuh ya. Jadi memang kalau kondisinya berat-berat gitu ya, salah satu komplikasinya adalah alat tersebut di reject. Dan harus kita pahami bahwa kita memasukkan benda asing di dalam tubuh ya. Meskipun ya benda asing itu aman ya. Jadi hipoalergik diklaim oleh pabrikannya bahwa dia amat sangat ditoleran oleh tubuh. Tapi selalu saya katakan anything can happen. Ya. Oleh karena itu komunikasi dengan saya, dengan vendor itu harus terus ya, supaya kita bisa melakukan antisipasi atau melakukan tindakan yang tidak terlambat gitu ya. Iya. Jadi memang kalau dilihat tadi yang disampaikan, kalau risiko-risiko itu kan, kalau operasi itu selalu apapun operasi itu pasti ada risikonya, pasti itu kan begitu ya. Cuman sekarang ini kan teknologi juga maju, ilmu pengetahuan juga maju, skillnya misalnya dari teman-teman medis, Dr. Hartono sendiri itu juga sudah lebih, mungkin dikatakan lebih bagus sekali dari tahun-tahun yang dulu-dulu. Kalau tahun dulu-dulu MRI itu seingat saya untuk pemasangan kolor implan masih belum menjadikan syarat utama, tapi sekarang sudah menjadikan syarat utama, karena memang dari penelitian itu ya kita sama-sama dapati ada manfaatnya kan ya, kalau kita tahu prepare lebih dahulu begitu. Nah, kemudian kalau yang tadi misalnya kasus implan reimplan dan sebagainya, itu kan memang seperti yang dijelaskan Dr. Hartono, memang ya pasti saja terjadi karena itu benda asing ya. Bisa saja dia memang tidak akur gitu dok ya sama tubuhnya gitu ya, sehingga memang harus dikeluarkan dan lain sebagainya kan begitu, dan lain sebagainya lah, kasus-kasus itu pasti ada begitu ya. Nah sekarang yang paling banyak dok yang tadi disampaikan, karena memang di luar ini setelah proses operasi selesai gitu dok ya, itu misalnya anak-anak ini itu saya temui itu banyak yang dia batuk, pilek dan lain sebagainya dok. Nah ini kasus-kasus yang batuk, pilek dan lain sebagainya ini apa juga mempengaruhi nantinya infeksi, karena kalau dilihat anatomi dari telinga dan lain sebagainya itu kan masih ada yang nyambung dok, batuk pileknya itu bagaimana kalau pengguna kolor implan, terutama pada anak-anak kecil ya, gimana dok? Iya, jadi kan kita tidak bisa milih anak mau batuk apa enggak. Tapi harus diingat bahwa telinga tengah tetap berhubungan dengan hidung dan tenggorokan itu melalui saluran tuba eustachius ya. Jadi risiko terkenanya radang telinga tengah atau infeksi telinga tengah masih amat sangat mungkin gitu ya. Sehingga pesan saya sih sebaiknya begitu batuk pilek harus segera diselesaikan ya. Kalau selesaikan itu dalam arti begini ya, self medikasi atau minum obat sendiri boleh ya. Kalau misalnya dalam waktu 2-3 hari setelah minum obat sendiri masih belum membaik ya, kita harus cari pertolongan ya, harus ke dokter untuk segera diselesaikan. Karena itu kemungkinan terkenanya infeksi telinga tengah masih bisa ya. Dan itu ada, jangan lupa di sana ada alatnya benda asingnya itu. Nah itu bisa akan bermasalah, meskipun sampai saat ini alhamdulillah aman ya, masih aman. Karena kita kan tutup dengan baik tuh untuk supaya kokleanya tidak berhubungan dengan telinga tengah itu. Kita seal istilahnya itu. Ya. Jadi tetap dok ya, artinya batuk pilek itu tidak boleh dipelihara kan begitu dok ya, karena jadi kebiasaan dianggap ini dan lain sebagainya gitu. Iya. Ya dok. Nah kemudian setelah itu banyak juga kasus yang kita temuin, itu seperti tadi yang disampaikan, mungkin karena iritasi dia pasang magnetnya terlalu keras ya, nempelnya dan lain sebagainya, kemudian aja
di situ memerah begitu ya. Kemudian ada juga yang dia ada benjolannya begitu dan lain sebagainya. Itu kira-kira kenapa dan terutama orang tua harus bagaimana paling cepat gitu dok? Ya, jadi pertama mesti kita pasang magnet yang optimal ya. Optimal itu tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu lemah ya. Kalau terlalu lemah nanti bisa lepas ya. Lepas hilang, iya. Ada yang hilang masuk kloset nih. Iya. Jadi ya magnet yang dipilih yang optimal ya supaya juga itu. Atau yang kedua, tetap dijaga kebersihannya ya, tetap dijaga kebersihannya untuk ini ya, untuk di kepala itu. Kemudian hindari trauma. Dari trauma itu yang kadang kita, iya dok kemarin geludung-geludung gini-gini, nah itu yang mesti harus dihindari ya, karena kita kandidat kan masing-masing memiliki ketebalan kulit yang berbeda-beda Pak Omo ya. Kalau kulitnya agak tebel gitu mungkin kurang 1 sentian gitu ya mungkin tidak kelihatan kan. Kalau kulit kepalanya yang tipis ya, terutama yang kita pasang yang masih usia-usia muda itu kan masih tipis, itu nggak sampai sampai setengah senti mungkin ya. Sehingga istilahnya kan dia lebih bumping, lebih nonjol ya. Nah, lebih nonjol di alatnya itu, sehingga risiko untuk trauma juga akan lebih besar ya, meskipun nanti pada saat dewasa kan kulitnya tambah tebel tuh, nggak apa-apa. Jadi itu harus aware lah ya. Cuma ya jangan terlalu jirik apa ya. Sedikit-sedikit tidak boleh ya. Nanti anaknya tidak berkembang nanti. Kemudian juga yang mesti kita perhatikan, kalau keluarga ada yang riwayat keloid itu Pak Omo ya. Ya, jadi lukanya tumbuh berlebihan menjadi jaringan keloid. Ada beberapa kasus yang sampai harus kita lakukan revisi. Biasanya kita kerjakan, saya konsulkan dengan bedah plastik itu untuk dan itu harus di maintenance supaya tidak muncul lagi. Karena akan secara kosmetik kan jelek. Yang kedua akan menghalangi magnet itu untuk menempel ke internal prosesornya, itu yang jadi masalah nanti. Tapi secara umum angka kejadiannya sangat kecil sekali kok itu. Hanya ada berapa ratus, itu hanya ada 1-2 orang yang jadi keloid. Iya. Berarti kalau misalnya dok ya tadi itu artinya kan tadi disampaikan faktor menjaga kebersihan. Artinya begini. Ini kalau kita pakai color implant atau magnetnya di kepala di sini, ini kan pasti berkeringat. Ini tempat paling banyak berkeringat, terutama anak-anak kalau sudah beraktivitas ini kan pasti akan berkeringat begitu ya. Sehingga kadang-kadang mungkin ada luka kecil atau apapun yang mereka karena tangan menggaruk dan lain sebagainya, begitu itu menjadikan infeksi dan lain sebagainya begitu. Nah itu kadang-kadang harus dilepas memang dok ya ininya untuk sementara waktu magnetnya sementara waktu istirahat ya. Oh begitu. Berarti itu menunggu sampai dia oke, bagus gitu ya, baru kita pasangkan lagi begitu ya. Nah, kira-kira kasus yang demikian itu akan terulang kembali pada waktu berikut atau tidak ya dok? Biasanya kalau sudah kita istirahatkan ya, biasanya saya bilang 2 minggu ya. Saya sarankan 2 minggu dilepas. Kemudian kita berikan treatment ya, kalau infeksi kita lihat infeksi ya kita kasih antibiotik ya. Kemudian setelah itu evaluasi, biasanya baik Pak Omo ya, jarang yang bisa berulang ya. Biasanya baik ya, kecuali kalau memang ada sesuatu yang terjadi ya. Ada satu kasus yang berulang dia, tidak baik. Ternyata magnetnya itu bergeser dia, jadi lepas dari tempatnya. Gitu ya. Nah setelah kita yang di jalan ini dok ya. Iya, jadi kan magnet itu kan difiksasi gitu sama ininya ya, sama antenanya itu kan ada tempatnya itu ya. Nah ternyata dia lepas. Nah ini kemungkinan memang mungkin terlalu ya itunya tipis ya, kulitnya tipis, kemudian juga magnetnya terlalu kuat, itu dia bisa lepas gini, sehingga tidak ada gap. Jadi dia langsung nempel kulit gitu. Nah setelah kita reposisi, baik, alhamdulillah sampai sekarang baik ya.
ada masalah ya. Oh ya ya aman, ya, aman. ya. Selama Ya, selama dijaga kebersihan, kemudian apa ya, aware lah ya, kalau ada sesuatu gitu bisa kita atasi kok. Insya Allah tidak berulang kok, aman. ya. Alhamdulillah. Jadi memang ini kan sebuah alat atau teknologi yang dimasukkan di dalam Betul, tubuh ya. Jadi memang betul. apapun yang terjadi kita juga harus memantaunya begitu ya, terutama orang tua harus memantaunya, tidak sudah dipakaikan misalnya terus anaknya performanya bagus terus itu tidak diperhatikan begitu ya. Jadi masih tetap harus ya itu ya. Karena memang benda asing begitu ya. Ya, Nah, kalau tadi yang sempat disinggung dok, itu kan benda asing. Kalau Dokter Hartono ya pasti akan ada kasus atau nggak tahu jumlahnya berapa atau ini. Itu kira-kira untuk mengetahui misalnya tubuh itu menolak begitu ya. Itu apa ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu dong? Nggak ada nggak ya? ada, nggak ada, Oke. nggak ada. Tapi kan dari pabrikan kan di alat itu hipoalergik ya, jadi memang didesain untuk aman, dia aman di dalam tubuh Ya. gitu. Oke. Insya Allah aman Berarti kok, berarti aman. ya. Berarti artinya itu sebetulnya produk ini kan sudah desainnya seperti tadi dikatakan itu bahwa ya memang tidak apa ya, tidak mengakibatkan alergi begitu dok ya, tidak Ya, mengakibatkan yes. alergi ketika dia dipakaikan kan begitu. Nah, kalau sampai ada, artinya berarti itu kasus-kasus tertentu yang memang ya katakanlah mungkin 1001 katakanlah misalnya begitu dok ya. Nah Satu itu juta juga satu mungkin. mungkin oh begitu. Ya, ya, ya. Jadi artinya tetap kembali lagi bahwa apa namanya orang tua atau keluarga ini juga harus ya memperhatikan itu karena kan kalau itu Ya, munculnya gitu kan hari itu kan pasti ada muncul sedikit-sedikit tanda-tandanya dok ya. ya. Itu begitu ya. Oke, baik, baik. Nah, sekarang kalau gini dok, pada kasus-kasus kolon implan yang sudah dilakukan dok ya, ini kan Dokter Hartono sudah melakukan banyak sekali apa namanya pemasangan atau operasi kolon implan baik apa namanya pada mungkin ada yang sudah anak-anak yang bukan balita ya, mungkin sudah agak lebih besar juga begitu ya. Itu kesulitannya apa dok sebetulnya yang dihadapi itu bagaimana itu dok? Kira-kira bisa disampaikan diceritakan dok karena kan memang ada yang mengatakan orang-orang itu ini operasi besar, ada yang mengatakan enggak ini operasi tidak besar lah begitu kan. Cuman kalau artinya tadi disampaikan risikonya ini dan lain sebagainya, ada hal yang lain yang harus dipersiapkan dengan matang begitu ya. Itu yang mengerjakan ini kan juga ya bukan kayak orang mau melakukan sunat gitu dok ya. Dan pasti stres juga yang melakukan ini dok. Kira-kira gimana itu dok? Bisa diceritain dok? Jadi kalau operasi telinga itu yang lebih sulit dari cochlear implant banyak Pak Hutomo ya. Ya. Ada ya. Kan kita melakukan operasi ini di ya dalam tanda kutip anatomi apa segala kan normal, tidak ada penyakit ya. Jadi lebih mudah sih mestinya ya. Oleh karena itu tetap persiapan preoperasi, CT scan, MRI, terus dan hasil-hasil yang lain itu menjadi panduan kita sebagai operator untuk melakukan operasi ini. Jadi tentunya mesti saya atau kita dari tim akan mereview itu CT scan-nya bagaimana ini. Jadi kalau saya mau ke Jakarta kan petanya harus jelas tuh ya. Lewat jalan tol, lewat jalan. Nah, untuk menuju saya memasukkan elektrod itu tentunya pasti kita akan pelajari dulu, kita review bagaimana kondisi anatomi dari itu yang di luar ya. Tapi yang kita tidak bisa review adalah yaitu tadi tekanan seperti yang dikatakan mamanya Gabriel tadi, tekanan intra koklear itu kita tidak bisa tahu sampai terbukti kita buka. Nah, kalau terbukti kita buka dia ini ya tentunya lebih sulit daripada yang tidak tinggi gitu. Tapi dengan teknik operasi sekarang yang dikembangkan
Insya Allah, alhamdulillah lah kita bisa bantu untuk masang lah. Kalau stres ya ya biasa lah Pak. Iya, iya, iya dok. Jadi memang kan banyak apa namanya terutama biasanya itu berkembang di media sosial ya, karena memang eh, belum apa ya, artinya teredukasinya dengan baik ya, bahwa kolor implan itu sebetulnya apa, pengerjaannya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Ada apa namanya, hal-hal yang harus dipersiapkan, kemudian akibatnya apa, kemudian apa hal-hal yang memang menjadi konsekuensi setelah itu kan begitu. Nah, kira-kira nih dok ya, kalau dari apa namanya anak-anak yang sudah dipasangkan itu, kira-kira jumlahnya antara yang mereka berhasil baik dan yang tidak itu kira-kira berapa dok sampai sekarang? Yang berhasil baik itu maksudnya bagaimana Pak Utomo? Artinya outcome-nya bukan dari sisi operasinya ya. Kalau dari sisi operasinya kan itu apa namanya, sudah bisa diberikan dengan teknologi yang semakin maju, skillnya semakin maju semua kan gitu. Cuman setelah itu kira-kira kalau yang ditangani Dr. Hartono sendiri itu kira-kira lebih banyak yang artinya anak ini berkembang bagus atau yang kurang bagus atau tidak begitu? Alhamdulillah hampir semuanya bagus ya Pak Utomo ya. Saya itu paling senang kalau di report dikasih videonya waktu sepatah dua kata itu rasanya kayak berbuka puasa itu. Seneng banget gitu ya, nggak bisa lihat progresnya ini seperti ini. Minimal itu yang saya lihat itu reseptifnya ada, itu kan yang penting tuh. Jadi anak ini ngerti gitu ya. Nah nanti mengenai apa mengucap apa kan tentu butuh proses ya, karena ya cochlear age, umur koklea kan berbeda-beda saat kita melakukan ini ya. Paling nggak 1 tahun itu kan 1 kata dari pemasangan, dan itu yang mesti kita sampaikan juga. Tapi alhamdulillah baik ya. Kalau ada yang sabar satu ya, yang ya karena memang outcome itu kan banyak faktor ya Pak Umu ya. Pak Umu pasti setuju lah dengan saya ya. Di samping apa ya operasi, kemudian faktor keluarga kan juga sangat berperan penting kalau menurut saya itu. Dan justru setelah pasca operasinya itu baru perjalanan itu dimulai kan begitu ya Pak Umu ya. Setuju ya Pak Umu? Ya. Nah, kalau keluarganya diam-diam aja gitu ya tentunya outcome-nya kan enggak akan sebagus kalau anak ini saya taruh di pasar. Ya, paham dok. Ya. Jadi artinya kan begini dok, itu selama ini sudah terbukti bahwa ini sangat membantu dan memberikan manfaat yang banyak, itu kan begitu dok ya. Sehingga memang ada kendala tertentu misalnya dari sisi biaya atau apa dan lain sebagainya, tapi itu kan akan ya dicarikan jalan melalui banyak hal ya, banyak pihak atau apapun yang nanti akan berkolaborasi begitu untuk mensukseskan atau membantu anak-anak ini untuk lebih bagus lagi kan begitu ya. Tapi dari sisi teknologinya sendiri, dari sisi pengerjaannya sendiri gitu, itu kan semua sudah terlihat bahwa ini hasilnya bagus gitu. Berarti kita kan oke, gitu ya. Oke, baiklah. Dok, ini waktunya sudah hampir habis. Gak terasa. Ya itu apa dok? Jadi ini ada satu dari orang tua dok. Assalamualaikum Dr. Hartono, kami orang tua Ufi, pasien Dr. Hartono saat operasi fistula dan cochlear implant, mengucapkan terima kasih. Sekarang alhamdulillah perkembangan Ufi bagus gitu dok. Alhamdulillah. Jadi ini satu lagi yang artinya kelihatan atau terbukti ya, dari perkembangannya dia bagus begitu ya, menjadikan bukti ya, artinya kita juga senang juga ya, apa namanya terjadi perubahan yang bagus begitu.
kira-kira dok, ini kita sudah hampir habis waktunya. Ada apa namanya pesan atau penutup kira-kira dari Dokter Hartono, kira-kira apa nih dok untuk kita, untuk teman-teman yang lain ataupun para profesional yang lain ya, karena tidak menutup kemungkinan kita menggunakan media sosial ini memang bertujuan untuk mensosialisasikan ya, terutama penanganan anak ini. Jadi kalau kita lihat memang teman-teman yang melihat ini itu apa namanya dari berbagai pihak. Dari teman-teman tuh ada yang dari pengajar, guru gitu ya, dan dosen, ada yang pengacara, dan macam-macam itu banyak dok. Jadi kira-kira apa dok pesannya untuk kita semua ini dok? Monggo silakan dok. Baiklah, mungkin bisa kita simpulkan ya dari awal tadi bahwa yang pertama kita untuk terhadap anak kita harus aware ya, terutama yang ini ya, yang bagaimana kita mengetahui apakah indera pendengarannya berfungsi atau tidak ya. Jadi kalau misalnya perkembangan bicaranya tidak sesuai dengan usia, itu harus segera harus aware lah, harus segera minta tolong atau minta konsultasi ke dokter THT terdekat atau dokter anak terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekarang sudah ada teknologi yang bisa membantu untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran ya, yang tidak bisa terbantu dengan alat bantu dengar yang konvensional, yaitu dengan cochlear implant. Bahwa cochlear implant itu operasi yang aman ya, operasi aman, kemudian juga memang terbukti bermanfaat membantu anak-anak dengan gangguan pendengaran yang merupakan kandidat untuk kita pasang implantasi koklear. Itu yang penting ya. Dan yang terakhir mungkin bagi apa ya, yang menerima implan itu harus tetap aware ya, bahwa bagaimanapun juga itu adalah benda asing yang ada di dalam tubuh kita ya. Segala sesuatunya bisa terjadi. Oleh karena itu tetap aware, harus selalu perhatian terhadap kondisi implannya. Kemudian kalau ada sesuatu ya lebih awal, ada sesuatu yang dikira-kira tidak wajar atau ada sesuatu lah yang terjadi di tempat implan itu, hubungi saya, hubungi Pak Umo, hubungi dari terapisnya untuk segera kita bantu menyelesaikan masalah. Alhamdulillah sih sampai saat ini aman-aman saja, Pak. Mudah-mudahan sampai berikutnya juga akan terus terjadi. Saya kira itu Pak Umo yang penting. Ya, terima kasih dok. Ini ada sedikit yang bertanya ketinggalan ini. Jadi apakah pasca operasi implant itu anak boleh melakukan potong rambut yang pakai mesin itu dok? Boleh, tapi di eksternalnya dilepas dulu. Oh ya dok. Boleh, boleh, enggak apa-apa. Boleh ya. Enggak ada pengaruhnya. Cuma jangan pendek-pendek. Nanti kalau pendek-pendek nanti bisa mikrolesi di luka. Ya dok. Jadi artinya kan sebetulnya aman juga itu untuk dilakukan untuk dan sebagainya. Iya. Baik dok, ini saya sedikit simpulkan tadi itu bahwa memang ini teknologi yang aman ya, baik dari alatnya, pemasangannya dan lain sebagainya, itu merupakan sesuatu tindakan yang aman dan manfaatnya cukup besar begitu dok ya untuk perkembangan anak selanjutnya begitu ya. Jadi kita berterima kasih banyak begitu ya, terutama kepada teman-teman medis, Dr. Hartono dan timnya adalah dan apa namanya yang mendukung itu, yang apa namanya sudah banyak melakukan begitu ya pemasangan cochlear implant yang sesuai untuk apa namanya sesuai kandidatnya begitu dok ya, bisa apa namanya terbantu dengan baik begitu ya, karena tadi disebutkan tidak semua itu bisa mendapatkan, ada hal-hal yang tidak karena alasan-alasan medis dan lain sebagainya. Jadi saya sampaikan terima kasih banyak dok ya, sudah apa namanya ngobrol dengan kita di sini, sudah apa namanya menyempatkan waktu
Meskipun Sama-sama. kita hanya sebatas ngobrol di sini, tapi kita berharap dengan ini menjadi bahan pertimbangan untuk orang tua dan lain sebagainya, ataupun siapapun juga, bahwa ada solusi-solusi tertentu yang bisa disampaikan, diberikan begitu ya. Saya rasa gitu, Dok. Ini kita dalam rangka Hari Pendengaran 2023 ini kita memang banyak ngobrolkan tentang pendengaran setiap hari selama 1 bulan. Ini sudah mulai hampir akhir-akhir begitu ya. Semoga ada gunanya untuk teman-teman yang lain begitu. Dan saya sampaikan lagi terima kasih Dr. Hartono. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dimudahkan kita puasa kita mendapatkan balasan dari Allah gitu. Baik, itu dulu Dr. Hartono. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan kita selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya mohon, saya akhiri Dr. Hartono ya. Baik, terima kasih. Selamat siang.